Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Manfaat zikir bagi kehidupan seorang muslim. Al-Quran dan hadis sahih banyak menjelaskan keutamaan zikir. Amalan zikir ini nampak ringan, namun tak banyak manusia mengamalkannya secara rutin dan ikhlas karena Allah semata. Beruntunglah orang yang melazimkan amalan ini di setiap saat, di setiap waktu kehidupannya hingga ajal menjemputnya. Kajian ini disarikan dari kajian Arif bin Khalid bin Ahmad Rashid Sultan Mansur, tanggal 30 November tahun 2021. Arif Khalid A.R. Sultan Mansur mengatakan, zikir bukan saja dilakukan selepas sholat tapi boleh dilakukan kapanpun dan dimanapun. Selama tempat dan keadaan tersebut bersih dan bukan tempat yang dilarang melakukannya. Sibuk dengan aktivitas harian bukan bermakna tiada ruang untuk berzikir. Ia paling mudah dilakukan, namun kebaikannya terlalu besar untuk disia-siakan. Arif Khalid A.R. Sultan Mansur menerangkan beberapa manfaat berzikir tersebut, yaitu 1. Menghalau syaitan-syaitan benci kepada manusia yang patuh kepada perintah Allah. Karena itulah ia senantiasa berusaha untuk menyesatkan manusia. Pelbagai hasutan dibisikkan supaya manusia mendapat kemurkaan Allah. Tatkala seorang manusia berzikir, zikir yang dibacanya dengan serta-merta menjadi pelindung diri. Syaitan menjadi lemah karena manusia yang dihasutnya kini sedang dalam kekuatan. Lalu, syaitan bertindak menjauhkan diri. Manfaat kedua, Allah ingat kepada orang yang rajin berzikir. Sebagai pencipta dan pemilik seluruh alam semesta, tentunya Allah suka kepada hambanya yang mengingatinya. Allah berfirman yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Jika kita ingat kepada Allah semasa senang, Allah pasti akan mengingati kita semasa kesulitan. Cahaya menerangi seluruh diri dan kehidupannya, bagi siapa yang mengingat Allah. Apa yang dimohon kepada Allah, insya Allah akan dimakbulkan olehnya. Siapa yang berusaha untuk dekat kepadanya pasti mendapat apa yang diingininya. Dalam hadis qudsi, Allah menyatakan, aku bersama hambaku yang mengingatiku. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Manfaat zikir yang ketiga, menanamkan rasa syukur. Zikir menjadi asas rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Semakin banyak kita berzikir maka semakin banyak kesyukuran kita kepada Allah. Lidah yang basah karena zikir terlepas dari mengatakan hal-hal yang tidak baik dan jauh dari hal yang merusak hati. Apapun kerusakan yang berpunca dari lidah seperti menipu, mengumpat dan memfitnah telah terhalang oleh kebiasaan berzikir. Manfaat keempat, zikir menambah cinta kepada Allah. Bila kita mencintai seseorang, nama dan dirinya selalu disebut dan diingat. Perasaan orang bercinta begitu indah sehingga sukar untuk dijelaskan dengan kata-kata. Begitulah juga bila kita bercinta dengan Allah. Semakin banyak kita berzikir, semakin dekat Allah mengisi hati kita. Zikir menjadi kunci kita kepada pintu cintanya. Perasaan sadar akan kebesaran Allah inilah yang menjadikan kita umat Islam yang hebat bukan saja di dunia malah di akhirat. Kita yakin Allah adalah satu-satunya di hati kita, yang melindungi, yang membimbing, dan yang membahagiakan. Kepadanya jualah tempat kita meletakkan sepenuh harapan.
Manfaat kelima, zikir dapat membersihkan hati. Zikir adalah obat bagi semua penyakit hati. Hati yang kotor kembali suci dengan zikir. Hati yang mati, hidup semula karena mengingat Allah. Sebagaimana dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, perlunya zikir kepada hati sama seperti air diperlukan oleh seekor ikan. Maka, zikir ini juga sering dikatakan sebagai makanan kepada hati dan jiwa. Hamba yang lalai dalam mengingati Allah akan meletakkan hatinya dalam kejauhan dan kekosongan. Ini karena Allah bukan lagi menjadi keutamaan. Dirinya sentiasa mencari sesuatu bagi mengisi hati yang sering kosong. Hati yang dikawal oleh zikir sudah dipenuhi dengan kasih dan sayang Allah. Ia menjadikan pemiliknya mendapat nikmat yang tidak mampu dibeli walau dengan seluruh kekayaan di dunia ini. Manfaat keenam, zikir mampu membuang kebimbangan di hati manusia. Dalam kesukaran, tambahkan zikir. Jika kita dalam kesusahan, maka perbanyaklah berzikir pada Allah. Sebutlah, Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Pujian, kesyukuran dan mengingat kebesaran Allah ini akan melegakan hati dan mengurangi rasa kebimbangan. Hanya Allah yang Maha Kuasa berkuasa di atas segalanya. Apa yang berlaku hanya akan berlaku atas izin Allah Ta'ala saja. Maka pengharapan kita hanya kepada Allah yang Maha Mengetahui. Lalu, zikir menukar perasaan bimbang itu kepada ketenangan dan kegembiraan. Semua ketakutan hilang serta-merta karena keyakinan kepada Allah. Hati dan jiwa yang tenang secara langsung menjadikan kita hamba yang kuat. Orang yang mempunyai hati yang tenang pasti akan terpancar di wajahnya cahaya kebahagiaan. Sultan Mansur melanjutkan keterangan mengenai manfaat berzikir ini, yakni, manfaat zikir ketujuh mendapat kebaikan di dunia berupa keberkahan. Orang yang sedang berzikir dikelilingi para malaikat. Hidupnya senantiasa dalam keberkahan dari Allah. Zikir menimbulkan kesejukan dan kedamaian hati untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. Segala yang dilakukan di dunia mendapat pertolongan dari Allah Ta'ala. Zikir mengurangkan beban hati seseorang. Sebagai contoh, Fatimah radhiyallahu anha mengadu kepada Rasulullah karena keletihan melakukan tugas seharian. Rasulullah menasihatkan Fatimah radhiyallahu anha agar berzikir Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Manfaat zikir ke-8 mendapat ganjaran dari Allah. Walaupun zikir amat mudah dilakukan, namun ganjarannya begitu besar. Allah memberi ampunan dan pahala buat hamba yang berzikir kepadanya. Dirinya seperti berada di dalam taman surga di mana kebaikan mengelilingi dirinya. Zikir menjadi sumber pahala buat diri mereka yang mengamalkannya. Sekumpulan orang miskin bertemu Rasulullah mengadu tentang pahala yang lebih besar bagi mereka yang kaya dan berharta karena kemampuan mereka. Mereka mengadu, orang-orang kaya bersolat dan berpuasa seperti kami, tapi mereka melebihi kami dalam mengerjakan haji dan umrah dan berjihad dengan harta mereka. Rasulullah kemudian menasihatkan mereka untuk mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar setiap kali selepas sholat. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ini menunjukkan kedudukan dan manfaat berzikir telah menyamai berbagai bentuk ibadah seperti umrah, haji, jihad dan sebagainya. Manfaat zikir ke-9 mendapat kebaikan di akhirat.
Dalam kesunyian malam, bibir mengucapkan zikir diiringi air mata. Kebaikan akhirat pastinya impian bagi semua umat Islam. Zikir menjadi cahaya bukan saja semasa hidup, malah cahayanya turut menerangi kuburnya kelak. Di akhirat kelak, zikir juga memberi manfaat kepada yang senantiasa melakukannya. Zikir dapat menyelamatkan diri dari api neraka yang amat menyengsarakan. Orang yang bertakwa menyibukkan dirinya dengan zikir. Dalam duduk, berdiri, berjalan dan baringnya senantiasa ada Allah. Senantiasa mengingat Allah. Dunia menjadi saksi amalannya. Dan pastinya tempat mereka yang bertakwa adalah surga dari Allah. Demikianlah di antara manfaat berzikir bagi seorang muslim. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.